Pengangguran adalah suatu keadaan. Artikel ini telah ditayang di Pengangguran di Kalimantan Barat pada tahun Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS. pada tahun 2019 bulan Februari. Perkenalkan, saya Gary Giswakarya. Di sini saya akan menjelaskan teori dan definisi pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum bisa memperolehnya. Pengangguran merupakan salah satu masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Masalah pengangguran merupakan masalah yang serius karena berhubungan langsung dengan pendapatan masyarakat. Faktor pengangguran. Salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan suatu masyarakat adalah pendapatannya. Adanya masalah pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor penyebab pengangguran antara lain adalah jumlah lapangan pekerjaan yang minim, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kemiskinan, kualitas pendidikan yang masih rendah, dan sebagainya. Di sini ada beberapa jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Yang kedua ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Yang ketiga ada pengangguran siklikal, yaitu kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawan. Keempat, ada pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan. Yang kelima, ada pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Yang keenam, ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Yang ketujuh ada pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Yang terakhir ada setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Ini ada dampak dari pengangguran. Yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang dimiliki negara. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pengangguran tentu berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan kemungkinan terjadinya gangguan psikis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkutan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pengangguran di Kalimantan Barat pada tahun 2017 bulan Agustus sebesar 4,36% atau naik sekitar 0,13% dari tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2018, pengangguran di Kalimantan Barat sebesar 4,26% atau turun sekitar 0,1% dari tahun 2017. Pada tahun 2019 bulan Februari, pengangguran di Kalimantan Barat terdapat
sebanyak 4,14% atau turun sebanyak 0,12% dari tahun 2018. Artikel ini telah ditayang di bisnis.com dengan judul Pengangguran Terbuka Kalbar Naik 0,13%. Penulisnya Yunarius Fiodego, editornya Mia Citra Tinisari, tanggal 11 November 2017. Kabar24.com, Pontianak, tingkat pengangguran terbuka TP atau TPT Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 0,13% pada Agustus 2017 terhadap periode yang sama pada tahun 2016 dari 4,23% menjadi 4,36%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kalbar Pitono mengatakan terdapat 2,30 juta penduduk Kalbar yang bekerja dan tidak bekerja atau pengangguran sebanyak 121.337 orang. Sektor pertanian masih merupakan sektor paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2017. Penyerapan di pertanian sebesar 51,76% atau sebanyak 1,19 juta orang. Selanjutnya, bekerja di sektor perdagangan, rumah, makan, dan jasa akomodasi sebanyak 362.134 orang. Berikutnya, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan, kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 323.228 orang. Bekerja di sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 35.759 orang. Industri sebanyak 127.325 orang. Listrik, gas, dan air minum sebanyak 9.612 orang. Konstruksi sebanyak 144.758 orang. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi 66.982 orang. Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan sebanyak 41.164 orang. Sekian dari saya. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure